selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonas Kriyanto dengan NIM 21083000123. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan usaha tentang salon kecantikan. Yang pertama, pendahuluan. Salon adalah tempat yang sering didatangi para kaum hawa sebagai tempat mempercantikkan diri sekaligus meningkatkan suasana hati. Disinilah para wanita bisa memanjakan diri, diberi layanan yang memuaskan mereka tanpa membuat mereka repot. Di masa kini, salon tak lagi diidentik dengan sosok wanita, sejak anak kecil bahkan pria dewasa pun kini gemar pergi ke salon. Kebanyakan kaum hawa menggunakan salon sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantikkan tubuh dengan perawatan yang baik dan bersih. Maka dengan sendirinya terbentuk tubuh yang sehat. Banyak jenis perawatan yang ditawarkan di salon. Salah satunya perawatan yang sering dilakukan perempuan di salon adalah visual. Perawatan ini diyakini atau membuat kulit menjadi bersih, bebas dari lemak-lemak dan komedo. Perawatan wajah atau visual adalah perawatan wajah untuk merawat kulit wajah yang meliputi tahap-tahap pembersihan, pengelupasan atau penipisan, penguratan, pemukaan, dan penyegaran dengan menggunakan alat, bahan, dan kosmetik tertentu dengan tujuan membuat wajah menjadi sehat, segar, bersih, dan membantu kulit menjadi merona. Selain itu, visual di salon dan klinik kecantikan mempunyai tujuan utama membantu kulit wajah terbebas dari sumbatan pori-pori yang dinamakan komedo. Jerawat tipe komedo tidak mengalami reaksi rendang, jadi untuk mengatasinya cukup dengan melakukan tindakan scrubbing, yakni menggosokkan kulit dengan bantuan butiran-butiran halus, dan exfoliating, yakni melepaskan kulit wajah yang dilakukan sebulan sekali. Visual wajah dapat mengangkat sel-sel kulit mati, mengecilkan pori-pori, membantu mencegah jerawat dan kulit kusam, memperbaiki tekstur kulit, melancarkan peredaran darah pada kulit wajah lewat pijatan-pijatan yang dilakukan, memberikan kelembapan maksimal bagi kulit wajah dan membantu kulit Anda terlihat lebih muda. Strength mengidentifikasikan kekuatan salon kecantikan terkadang semudah melihat pelanggannya. Trends ancaman dapat berkisar dari persaingan salon baru hingga perubahan dalam undang-undang seperti PPKM akibat adanya pandemi ini. SWOT, weakness, kelemahan dapat identifikasi sebagai sisi lain dari kekuatan. Area di mana salon memiliki kekuatan biasanya akan ada kelemahan juga. Overthink, tren dan gaya kecantikan yang terus berkembang dapat menghadirkan banyak peluang sebagai salon kecantikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Ule, NIM 21083000125. Kami dari kelas 2F. Di sini kami akan menjelaskan tentang usaha salon kecantikan. Di bagian saya menjelaskan tentang workflow. Yang kita ketahui, workflow berarti alur kerja. Jadi, yang pertama-tama workflow dari salon kecantikan adalah pelanggan. Langkah kerja yang pertama dari sebuah usaha seperti salon kecantikan adalah mencari pelanggan. Pelanggan merupakan target dari usaha untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam sebuah usaha. Tanpa adanya pelanggan, usaha seperti salon kecantikan tidak akan memperoleh keuntungan, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Terus, yang kedua, konsultasi. Langkah kerja yang kedua adalah
dalam hal ini menyangkut dengan menanyakan maksud sang pelanggan datang. Sebagai pekerja di salon kecantikan, kita harus mengetahui betul apa keinginan pelanggan agar tidak terjadi kesalahan dalam prosesnya, entah itu merapikan rambut, perawatan kulit, wajah, atau apapun itu. Yang ketiga, proses. Setelah mengadakan konsultasi, tahap berikutnya yakni menjalankan proses dengan apa yang telah dikonsultasikan oleh pelanggan. Proses merupakan langkah yang bisa dikatakan terpenting karena ini benar-benar menyangkut dengan kepuasan pelanggan. Dalam proses ini diperlukan eksekusi yang baik dan sempurna, atau sekurang-kurangnya mendekati kata sempurna. Yang keempat, registrasi. Ketika selesai dengan proses, maka berikutnya adalah melakukan registrasi. Ada banyak pengertian registrasi, namun registrasi dalam konteks ini adalah melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang menyangkut dengan pelanggan. Untuk masalah pencatatan ini sangat bergantung pada kebijakan salon, seperti mencatat nama, nomor telepon, nominal pembayaran, kegiatan yang dilakukan, dan hal lainnya. Yang terakhir, transaksi pembayaran. Langkah kerja yang terakhir adalah melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Dalam hal ini, pelanggan membayar uang kepada kasir salon kecantikan atas dasar bayar jasa kepada pihak salon. Dengan melakukan transaksi pembayaran, maka pelanggan boleh pulang. Jadi, yang berikutnya tentang desain hardware. Jadi, ini contoh desain hardware dari salon kecantikan. Jadi, kalian semua bisa lihat sendiri contoh desainnya, contoh gambarnya. Dan ini dari draw use case yang ada admin kantor, yaitu catat transaksi, membuat laporan, menyerahkan laporan pada direktur. Jadi laporan itu yakni mengenai tentang bulanan, laporan bulanan, atau laporan tahunan. Jadi terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Petra Sasmikandare dengan NIM 21083000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Pertama, pelanggan. Pelanggan dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian, pelanggan harus memiliki kode transaksi dan kode pelanggan. Selanjutnya, pelanggan dibagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu kode transaksi, tanggal transaksi, dan pelanggan, dan kode pelanggan. Pelanggan juga memiliki jasa. Jasa ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu kode jasa, nama jasa, dan harga jasa. Selanjutnya, DFD atau Context Diagram. Admin mulai menggunakan aplikasi atau sistem dengan login ke dalam aplikasi salon. Data login ini adalah data yang ada pada data master. Kedua, admin melakukan proses 1, yaitu mengelola data master yang berupa data admin, data konsumen, serta data perawatan yang ada pada salon. Atau pada proses ini meliputi penambahan data, perubahan data, dan serta penghapusan data. 3. Kemudian admin atau operator melakukan proses nomor 3, yaitu manajemen perawatan. Pada proses menu ini, data ditarik dari data master. Data yang ditarik atau diacu dari data master tersebut adalah data konsumen serta data perawatan yang ada pada salon. Laporan merupakan proses akhir pada sistem yang memungkinkan admin untuk mencetak laporan per hari, per minggu, dan per bulan.
Selanjutnya DFD atau Data Flow Diagram. Dimulai dari admin. Admin berperan dalam mengelola aplikasi salon atau dapat kita sebut sebagai operator. Untuk operator ini bisa siapa saja, bisa pemilik salon, anggota atau karyawan bahkan lainnya. Data yang masuk ke sistem yaitu data admin dan data perawat atau update. Untuk data yang diterima dari sistem atau aplikasi untuk salon ini yaitu info admin, info konsumen, dan info perawatan. Selanjutnya konsumen. Konsumen berperan dalam memberikan data konsumen atau aplikasi untuk salon ini yaitu info admin, info konsumen, dan info perawatan. Selanjutnya konsumen. Konsumen berperan dalam memberikan data konsumen serta data perawatan salon yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Hal ini agar memudahkan pemilik salon untuk memantau dan mendata konsumen serta perawatan apa saja yang paling banyak diminati setiap waktunya. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Matilda Rawamuli Sekasa, NIM 2108300139, kelompok 6 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Pada bagian ini terdapat bagian karyawan, pelanggan, transaksi, dan jenis barang. Karyawan membutuhkan ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Karyawan ini memproses transaksi, sedangkan pelanggan membutuhkan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Pelanggan melakukan transaksi. Pada transaksi membutuhkan notes, ID transaksi, tanggal, ID karyawan, dan berat, serta ID pelanggan, ID jenis, tarif, dan total. Semua transaksi ini memiliki jenis barang. Pada jenis barang ini terdapat ID jenis, nama barang, dan tarif. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan tentang desain database. Pada desain database ini, pada pelanggan membutuhkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan keluhan pelanggan. Admin membutuhkan ID admin dan nama admin. Berikutnya, desain database dengan akses. Pada tabel pelanggan, terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan telepon pelanggan, nomor telepon pelanggan. Tabel pelanggan ini berhubungan dengan tabel transaksi. Pada tabel transaksi terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, dan kode pelanggan. Juga berhubungan dengan tabel detail. Pada tabel detail ini terdapat kode transaksi, jumlah jasa, dan kode jasa. Lalu pada tabel jasa juga berhubungan dengan tabel detail. Terdapat kode jasa, nama jasa, dan harga jasa. Sekian dan terima kasih.